Terjawab sudah. So, nah, kalau misalkan misalkan contoh deh, Z sendiri nih, bisa gak Kak Z sendiri ini narotin buat diri sendiri? Mungkin saya bisa scanning tubuh orang untuk tahu sakit dia di mana, kemudian mungkin dia masalah di jantung atau limfa dan di segala macam gitu ya. Mungkin saya bisa scan tubuh orang itu, tapi kembali lagi kalau memang Anda meyakini itu tidak apa-apa, ya tetap tidak apa-apa. Dulu nih waktu pemilihan presiden ada salah satu anggota DPR yang benar-benar ngechat saya dan bertanya pada saya, kira-kira presiden yang terpilih itu siapa? Nah, bicarain soal klien yang unik nih. Yang tadi, bahwa sekarang ini di era digital ini, lebih marak yang namanya online dating. Jadi, saya sekarang sering narotin tentang, pernah tahu nggak sih kasus-kasus penipuan dari online dating? Saya nggak pernah tahu ya, karena jujur aja saya orang old school, jadi nggak pernah pakai online datingan gitu kan. Okay. Jadi nggak tahu, tapi paham. mungkin ya karena namanya online dating ya, maksudnya kalau dulu kita bukan online dating yang dapat dari online game, zaman dulu banget ya. Oh iya, masih pakai MIRC nggak? ASL, PLS. Ketahuan ya. Ketahuan umurnya. Tapi kayaknya ketika lu ngomong begitu berarti lu sama gue seumuran. Iya kan? Karena MIRC itu orang yang tahu ya pasti yang seumuran gitu kan. Gak apa-apa. Gak apa-apa, saya pengguna Friendster kok. Oh iya, saya juga. Kita pas lagi dong. Jadi modemnya itu yang masih Iya, yang harganya 9 ribuan ya kan, kalau kita pergi ke warnet gitu ya, bahkan betul. Kita harus pakai colok dari kok dia jadi ngomongin kita balik lagi, kita tarik lagi ke online dating berarti ya. Ke online dating. Nah, modusnya sebenarnya udah lama banget, modus di mana cowok-cowok dan bahkan bukan cuman orang luar ya, biasanya modusnya itu adalah orang pelayaran, cowok pelayaran atau cewek-cewek yang dari mana gitu. Dia akan pertama membuat si orang yang chat dengan si orang ini bakalan dibuat jatuh cinta, kayak gue cinta banget sama lu, terus gue mau datengin lu. And then ketika dia mau datengin, ini inget ya teman-teman ya, ketika dia mau datengin, dia akan bilang bahwa dia antara nggak punya duit atau dia itu sudah punya sejumlah uang, tapi dia itu tertahan di entah itu imigrasi lah, entah itu di kantornya lah atau apa, sehingga dia membutuhkan sejumlah uang. Jadi kamu disuruh transfer duit. Hati-hati ya teman-teman ya. Berarti ini modusnya ya yang dipakai ya. Dan ini tuh udah terjadi dari puluhan tahun yang lalu. Jadi ketika saya masih umur 20 benar-benar dari 20, teman saya itu udah pernah kena gitu loh. Tapi pada saat itu saya bilang ke teman saya itu penipuan, tapi teman saya yang kayak beneran nggak sih? Aduh, karena memang ada rasa suka gitu loh. Tapi karena Z sendiri pun pernah ngalamin dimana Z dikontak sama seorang cowok yang ada di Facebook, terus kemudian kita ngobrol, karena kan saya anggapnya kayak temen kan, ngobrol karena saya lihat dia punya mutual friends teman-teman saya, jadi saya pikir mungkin saya kenal juga sama dia gitu, cuman nggak tahu dia siapa. And then tahu-taunya buntu-buntunya, boleh pinjem duit gak karena pembantu saya sakit. Masa pembantu kamu yang sakit kamu minta duit sama saya gitu kan. Nah tapi jadi ini modus di online dating, dan bisa jadi dari Facebook lah, atau kita sebut sekarang Meta ya, nama company-nya Meta, sekarang namanya Facebook. Terus habis itu entah itu dari Instagram, entah itu dari mana, dan dia bisa pakai profile picture orang lain gitu. Nah itulah yang terjadi saat ini yang menyebabkan banyak yang mengalami gundah gulana karena banyak yang pakai medsos ini untuk menipu. Nah, karena itu terjadi di banyak kasus, saking banyaknya itu banyak banget, kayak kalau udah mulai online dating dan kita nggak usah ngomongin tentang Tinder ya, maaf ya kalau saya sebut merek ya, karena kan semua orang pada pakai gitu ya.
ada Tinder, ada macam-macam. Gak cuman itu, banyak banget ternyata aplikasi online dating yang ada di Indonesia bahkan seluruh dunia itu dipakai untuk mereka yang lagi desperate soal asmara. Bagus, menurut saya bagus. Dan banyak juga kok yang ketemu sama jodoh. Gak bagusnya adalah ketika kamu sudah ketemu dengan seseorang yang kamu gak betul-betul kenal, dia gak mau video call dengan kamu. Kalau video call itu gelap, ya dia bilang HP-nya rusak. Bahkan yang di pelayaran sering banget benar-benar Zi nemuin kasus bukan cuma satu. Jadi dia bilang katanya HP-nya kecemplung di laut, jadi sekarang nggak bisa dipakai buat video call gitu. Itu kasus yang unik, itu bukan masalah kasus, ini tuh adalah modus yang sudah dipakai sekian banyak. Nah makanya Zi di sini narotin untuk kasih tahu bahwa itu nipu gitu loh. Dan itu bisa ketahuan nipu. Taunya seperti ini. Biasanya saya akan bilang klien saya, sebelum apa-apa, saya udah bilang, kamu pernah kirim duit tidak? Saya bilang, kamu pernah kirim duit tidak? Pernah. Itu saya udah tanya satu. Oke. Pernah kirim duit? Ya. Pernah kirim duit? Oke. Dia bilang apa? Ada yang sakit atau apa gitu. Oh itu udah mulai. Tapi kalau belum sampai kirim duit, saya pertanyaan saya biasanya satu. Sudah pernah video call belum? Karena misalnya dia pakai temen dia yang cakep, mau cewek mau cowok ya nih ya, dia pakai temen dia yang cakep untuk tameng gitu ya, profile picture-nya kah atau untuk foto-fotonya. Ya, terus udah gitu dia jadiin sindikat, misalnya cuma punya satu temen yang cakep aja. Jadi kalian nggak bisa tahu kalau dia pakai profile picture artis karena dia pakai temen dia yang cakep. Tapi pada saat yang chat dengan kamu itu adalah ya dia ini, gitu, ya dia ini, bukan temen dia ini. Nah nanti yang video call dengan kalian itu mungkin temen dia, mungkin kamu percaya, tapi kamu lihat deh, suaranya pada saat video call ya suaranya si temen dia bukan suara dia. Gayanya bicara juga beda. Jadi tetap harus hati-hati ya. Yes, hati-hati. Dan itu memang modus yang lagi dipakai bukan dari dulu sih. Itu udah dari dulu. Itu udah dari dulu. Nggak cuma di bidang sana, mungkin di bidang-bidang yang lain juga banyak. Ya. Nah tapi kenapa ada tarot reader? Menurut saya bagusnya si tarot reader ini adalah kita tuh bisa bantu kalian untuk ngedirect dan ngelihat kemungkinan kayak lu dia menipu loh. Lu nggak usah lagi kirim duit, Bo, gitu. Lu mau kirim duit lagi, ya biasanya saya akan bilang, tapi ada loh klien saya yang begini, saya udah tahu dia nipu, nih cowok nih ceritain nih, saya udah tahu dia nipu saya, tapi saya lihat dia tuh, saya udah video call sama dia, saya lihat dia itu cewek, ini kan udah video call, terus ini kan juga dia pakai Instagram dan Instagram ini adalah salah satu selebgram gitu kan, jadi tapi si cewek ini bilang bahwa mamanya sakit dan dia butuh duit, jadi klien saya ngirim duit, ya, karena belas kasihan. Dia bilang katanya whatever deh, kalau memang saya membantu ya bagus, kalau nggak membantu ya at least memang tujuan saya membantu gitu. Jadi kalau emang merelakan ya. Iya, kalau memang begitu bagus, karena dia adalah salah satu klienku yang memang dia selain educated dia juga tahu ada yang namanya scammer di dunia ini gitu loh. Tapi dia tetap relakan. Oke, tapi kalau kamu nggak ngerti, please don't, jangan. Tapi itu bener-bener kasus yang sering banget sih hadapi online dating. Oke. Nah, ada gak sih sebenarnya yang menjadi frequently asked question? Frequently asked question, apakah dia mencintaiku? Apakah aku bisa menikah dengan dia? Oh, itu frequently asked question ya? Yes, itu FAQ ku. Oh, jadi ada ya? Yes. Kalau nomor-nomor sekiannya adalah ini kira-kira saya ada kena ilmu hitam atau apa? Oh pasti begitu. Suka beberapa kayak gitu. Nah tapi seringkali nih manusia tuh sering banget suudzon gitu loh. Jadi kayak itu kamu tuh nggak kena ilmu hitam. Emang kehidupanmu seperti ini ya memang seperti ini. Makanya kamu harus drive atau setir kehidupan kamu supaya nggak seperti ini. No, kamu nggak dikenain ilmu hitam. No, dia nggak membenci kamu sampai dia ngenain ilmu hitam. Kenal dukun aja dia nggak gitu loh. Nah teman-teman, jadi jangan suudzon ya. Jangan suudzon dulu, jalani dulu gitu. Betul, ada yang ngenain. Tapi kembali lagi, kalau memang dia ngenain kamu, pertanyaannya, are you okay now? Kalau dia okay, kalau kamu sehat, dan kalau kamu baik-baik saja, dan kalau kecuali kamu terganggu tidurmu, kemudian kamu didatangi yang macam-macam, oke, kamu butuh pertolongan. Biasanya dia akan bilang, oke, kamu butuh pertolongan, but it's not me. Saya akan coba rekomendasikan kamu kok siapa. Gitu, karena saya nggak bantu untuk masalah black magic. Akan tetapi, kalau Zi lihat bahwa mungkin kamu memang dikenain, tapi karena kamu punya kekuatan doamu, memang percayamu itu kuat, nggak bisa menyentuh kamu nggak perlu takut. Karena memang percaya, mungkin doamu kuat, mungkin kepercayaan kamu kuat, tapi di sisi lain kamu juga masih
takut bahwa ini black magic bisa bikin gue sakit atau apa. Nah itu juga sebenarnya yang mesti kamu tinggal singkirkan yang ini aja, kepercayaan bahwa black magic ini bisa ngenain kamu. That's it. Kamu akan selamat. Oke, ternyata banyak banget ya kasus-kasus yang seperti itu ya. Jadi memang nggak mistis tapi akhirnya dikait-kaitkan ke mistis ya, karena mungkin pertanyaan-pertanyaan si klien juga ya. Ya, jadi kayak pertanyaan-pertanyaan yang bikin gila, itu mind blowing banget gitu. Jadi kayak contohnya aja ya, nggak bisa hamil nih. Apakah saya itu dikenain orang makanya saya nggak bisa hamil gitu. Padahal yang sering terjadi saat ini adalah kecapean, terlalu banyak aktivitas, kurang rileks, makanan yang tidak teratur, olahraga yang tidak teratur, bagaimana bisa hamil gitu. Jadi balik lagi ke logis dan habitnya dia ya. Gitu. Kesehatan kamu satukan dengan black magic. Terus udah gitu, ya otomatis orang-orang di luar yang praktisi yang katanya bisa menyembuhkan itu pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk bayar. Udah lu ke gua deh, lu kena black magic dan yang lain gitu ya. Malah jadi modus lagi ya. Yes. Okay. Ada klien saya itu yang sudah rugi ratusan juta, ya kan? Dan dia akhirnya baru ke saya. Itu sekarang yang dia tanyakan saya adalah bagaimana rezeki saya untuk membayar hutang-hutang saya ini, karena saya dulu pernah membayar orang sampai ratusan juta untuk membantu buka aura dan segala macem lah. Tapi pada akhirnya sampai sekarang saya tetap gitu-gitu aja. Miris banget. Jadi please hati-hati banget ketika kamu mau bilang, wah belajar ini kamu bisa bagus, ini kamu bisa bagus, dan itu kamu bisa bagus. Kalau kamu sekarang baik-baik aja, ya naikin level kamu, tapi juga jangan pikir yang instan-instan deh, what for gitu, nggak ada gunanya, nggak ada. So just be yourself. Segala sesuatu yang instan, ya contohnya gini deh, bagus nggak makan mie instan terus? Sekali-sekali boleh. Ya sekali-sekali boleh lah gitu loh. Tapi jadi buat setiap kali. Yes, ya? Jadi sama aja. Jadi kalau misalnya memang hal-hal yang instan itu kamu juga harus bisa filter nih gitu. Oh, gimana sih pemanfaatannya? Enggak lu bayar 100 juta, mungkin lu punya duit sekarang 200 juta. Lu mau pakai 5 jutanya untuk coba-coba kayak gitu. Kalau misalnya lu rugi, ya wes lah gitu. Tapi kalau misalnya lu punya duit cuma 10 juta, di tabungan lu cuma 10 juta, 5 juta lu pakai ini, lu sisa 5 juta dan lu rugi lagi. Ya, Oke, ya kan? Oke, menarik ya. Jadi sekali lagi balik lagi teman-teman semua, mungkin ini ada hubungannya sama sesuatu yang gaib, tapi jangan semuanya selalu dikaitkan dengan yang gaib dan yang mistis gitu ya. Kita tetap harus menggunakan akal sehat, akal logika juga, dan mungkin lebih ke menenangkan diri dulu untuk tahu bisikan-bisikan semesta atau intuisi yang kita miliki, karena basically manusia kan setiap orang punya intuisi ya, dan itu tugas kita untuk bisa mengenal intuisi kita sendiri ya. Kalau mau mengenal intuisi, sebenarnya yang paling gampangnya adalah yang tadi saya udah bilang ya, tadi waktu kita behind camera. Jadi kita bicara bahwa misalnya nih kamu lagi mau beli kamera deh, kamera. Nih, gua mau beli kamera. Gitu kamera ya, misalnya Sony A7 lah misalnya ya, ini yang di depan nih A7 ya, Sony A7 gitu. Nah, lu tuh udah sampai di toko itu, tiba-tiba ting, Sony A7 bagus nih gitu. Tapi sebelahnya tiba-tiba ada si Nikon. Wah, padahal tadinya lu mau beli ini buat ngevlog. Lu tahu si Sony A7 ini bagus, tapi lu lihat Nikon itu, ini juga bagus nih, bisa foto, bisa buat kamera. Gue Nikon aja, berubah lagi. Pada akhirnya lu pulang dan gak beli dua-duanya. Padahal lu sudah bawa duit yang cukup untuk lu beli salah satu kamera. Ya. Mungkin lu gak heading untuk beli Sony A7, tapi pas ke toko itu intuisimu udah bilang ini bagus. Gitu, lu udah yakin. Pada akhirnya lu pulang lah itu, terus kemudian ketika lu cari lagi di toko itu udah gak ada. Gitu ya. Okay. Nah itulah ketika intuisi kita lagi bicara, it's okay. Bukannya harus quick action, tapi kita juga memang harus memfilter, dan kurang lebih kita udah tahu lah deskripsinya produk-produk ini dan bagaimana itu kita udah harus tahu. Tapi intuisi itu salah satu latihannya, ikuti. Caranya begitu ya. Yes. Dan jangan istilahnya ditolak ya. Maksudnya kalau ketika ada begitu kita ya harus belajar untuk terima juga. Iya, latihan intuisi ya bisa jadi kayak misalnya kita lagi ngerjain soal gitu ya, atau kita lagi ngelakuin sesuatu, kita mau tahu intuisi kita udah bilang ini benar ya kan, terus udah gitu kita
kita ikuti nih sebenarnya ini. Nah kalau emang terbukti benar pada akhirnya, berarti intuisimu udah berkata benar, udah benar nih. Tapi kalau memang masih salah, latih terus. Oke. Nah sama juga dengan deck ini kan, maksudnya ini kan decknya kan banyak nih ya, nggak cuma satu deck. Nah ketika Kak Z mau pakai ini, apakah ada hubungan sama intuisi juga nih? Oh gue mau pakai yang ini. Iya, misalkan karena kan ini banyak banget nih. Ada yang Oracle juga ada macam-macam gitu kan. Terus masih banyak lagi iya, nih. Dan kemarin sebenarnya ya, gua udah minta Kak Z bawa dong banyakan gitu kan. Punya gua ratusan. Guys, bukan ratusan ya. Lebih gitu ya. Puluhan gitu. Gak mungkin bisa dibawa semuanya. Akhirnya inilah yang dibawa, ini pilihannya. Ada berapa nih? 8 ya. 8 kartu yang mungkin melambangkan masih dari sekian kartu masih ada. Iya, mungkin 8 kartu, Kak Z pilih 8 karena mungkin melambangkan karena unlimited ya. Unlimited 8 gitu. Dicocok logi aja gitu. Iya, cocok lagi. Enggak, jadi gimana tuh Kak? Kenapa kok harus ada kartu yang macam-macam? Apa memang tarot reader itu harus punya kartu yang berbeda-beda atau karena suka aja atau gimana? Nah, ini preferensi ya. Jadi pengen kartu yang banyak atau cuma mau pakai satu kartu aja, it's fine, it's really fine. Cuman ini kenapa kartunya banyak? Because satu, I love art ya. Saya suka nih sama art. Terus yang kedua juga ini juga buat variasi konten YouTube. And then yang ketiga juga Oracle itu banyak merepresentasikan message yang aku bisa dapat gitu. Jadi kan aku juga harus sampaikan random message ke karena sekian banyak. Ya, kalau Oracle kan direct message ya tadi ya. Yes. Nah itu ada message yang banyak sehingga aku tetap punya deck yang banyak. Akan tetapi deck yang selalu aku pakai it's always refer ke tarot yang ini gitu. Kalau ini apa nih berarti classical tarot? Iya, tarot yang RWS. Rider-Waite. Jadi Rider-Waite tarot itu adalah tarot Rider-Waite-Smith ya. Itu adalah tarot yang memang basic yang dikembangkan, yang maksudnya yang keluar pertama kali dan setnya jumlahnya ada 78. Semua kartu tarot basically 78. Semuanya basically 78. Tapi bisa aja misalnya gini ya. Misalnya ini di sini let's say for example di sini namanya jangan bilang Nine of Pentacles deh. Let's say di sini di sini misalnya di sini Eight of Swords gitu ya. Eight of Swords dah, bener deh. Eight of Swords bisa nih. Eight of Swords tadi juga bisa sih. Eight of Swords. Nah ini compare ke ini ya. Ini Eight of Swords. Ini dari tadi katanya si Yulis pengen pegang kartu, aku pegang. Jadi gini teman-teman ya. Tadi pas pertama waktu dikeluarin di atas meja, gue pegang, jangan dipegang, gue syok dong. Oke, berarti ada preferensi untuk nggak dipegang. Begitu, gue tanya dong, kenapa nih nggak boleh dipegang? Jawabannya? Sebetulnya karena saya tuh kan memang sangat sudah terbiasa ya sama kartu tarot saya. Jadi kayak memang saya tuh kalau nggak bilang kamu boleh pegang, itu tolong jangan pegang kartu tarot saya. Intinya, itu sama aja kayak intinya preferensi. Ya, nah, ketika kayak misalnya teman-teman ke satu tempat bertamu mau megang ya dulu gitu loh. Yes. Tadi gue pikir kan gue cuma mau pindahin doang kan, mau pindahin gitu. Sekalian mau lihat tadi kotaknya doang loh. Kotaknya kan. Bukan kartunya, belum kartunya. Terus sampai akhirnya gue sampai nanya, sebenarnya boleh gak sih gue pegang kartu lu gitu? Jawabannya sebenarnya boleh, cuman saya memberikan contoh izin aja gitu lah intinya ya. Nah, contohnya ini di set kartu tarot yang biasa ini namanya adalah Eight of Swords, tapi di set Wildwood Tarot ini namanya adalah Eight of Rose. Tapi sama nih berarti. Sama. Nah, tapi Wildwood Tarot itu pasti dia ilustrasinya kan berbeda. Dan ini ada tulisan struggle. Struggle. Ini juga struggle kan? Gitu. Jadi sebetulnya sama. Ini struggle. Struggle ini kan artinya bertahan, ya kan? Ini juga dia berada di dia terikat dan di samping-sampingnya ada pedang-pedang di mana dia harus bertahan tapi dia nggak bisa kemana-mana. Di sini juga sama. Dia harus bertahan dan dia nggak bisa dimana, kalau nggak dia akan terserang. Struggle, Eight of Swords, Eight of Rose, sama.
Tapi pastinya ada di setiap deck tarot itu punya ciri khasnya masing-masing. Jadi mungkin di sini di Bible Tarot ini memang dia akan lebih mendeskripsikan ke alam dan pelukisannya pun di setiap dari gambar yang ada di deck tarot itu selalu ada simbol-simbolnya. Contohnya di sini, kenapa sih kok di sini ada pohon? Kenapa sih kok di sini ada ini? Nah, biasanya bisa akan membantu kalau misalnya orang lagi ngomongin tentang gue harus ngapain ya? Oh, mungkin kamu harus pergi ke alam bebas. Oh, mungkin kamu harus di sini. Kenapa dia memegang lampu? Kenapa di sini nggak ada? Gitu kan. Nah, itu tergantung. Message-nya memang tergantung dan intuisinya. Kalau emang si tarot reader-nya punya banyak kartu, dia bisa pakai intuisinya untuk kayak, gue mau pakai deck yang ini nih gitu. Mungkin dia akan dapat message dari deck itu. Oh, jadi balik lagi semuanya ke intuisi. Yes. Jadi kapan mau pakai deck ini, kapan mau pakai deck itu, semua tergantung dari intuisi aja. Ya, gitu. Nah, kalau bedanya kalau sama si Lenormand itu, Lenormand ini almost di semua decknya itu akan sama. Kita akan ambil contoh ya. Di sini ada teratai. Oke, teratai. Yes. Teratai ya. Oke. I will say di sini betul, sebentar. Di sini angkanya akan tetap sama kok. Ini 30 kan? Iya. Oke, kita tinggal cari angka 30 aja. Kalau Lenormand pasti sama. Cuman ilustrasinya aja yang berbeda. Sama-sama sama-sama ini king kan, di sini juga king. Cuman bentuk ilustrasinya ini lili ya, lili. Okay. Sebenarnya juga lili juga gitu. Tapi lebih ke bunga lili, teratai gitu kan, lotus gitu. Nah, sebenarnya is the same thing, bahkan di sininya juga sama, ilustrasinya aja yang berbeda. Gitu kan, ini set deck yang mini Lenormand yang dari Russia kan. Kalau ini kan adalah si tapi kalau Lenormand ini ada ininya juga, message tertentu juga. Maksudnya kalau kayak tarot kan tadi ada buku panduannya tuh. Nah, kalau message-nya dari Lenormand juga ada sebenarnya buku panduannya. Tapi memang dia lebih ketegas gitu loh. Kalau misalnya si Lenormand ini kalau misalnya dia combination itu lebih, bisa kata kalau kamu mau belajar Lenormand tuh sebenarnya lebih mudah sebetulnya, tapi memang message-nya tuh mungkin kalau mau lebih banyak message-nya, lebih bervariasi message-nya, itu combine-lah dengan tarot gitu. Karena di sini message-nya biasanya akan direct banget. Contohnya ini sini ada rider. Soalnya di sini ada ini horse rider kan. Ini horse rider dan di sini ada owl. Ya, owl. Nah, di sini horse rider sama si owl ini adalah tanda dari komunikasi pasangan. Horse rider ini adalah tanda tentang kecepatan gitu. Yang bisa jadi mungkin hubungan yang lebih cepat menuju ke komitmen. Bisa jadi seperti itu. Atau komunikasi yang lebih lancar gitu. Atau bisa jadi ada proposal untuk kamu diterima kerja. Nah, kayak gitu. Oh, jadi si kemampuan, istilahnya apa ya? Kemampuan tarot reader untuk bisa menginterpret kartu itu berbeda-beda. Itu juga berarti salah satu skillnya ya. Yes. Itu yang membedakan antara satu tarot reader dengan tarot reader yang lain ya, Kak. Contohnya nih ya, misalnya kamu jadi tarot reader nih, Julius, terus aku nih, aku juga tarot reader, tapi kan gue udah bilang nih, dokter pasti cari dokter nih, bacain gue tarot dong gitu. Terus gue bilang, ya udah deh, kapan lu datang ketemuin gue. Nah, terus udah gitu lu bukain gue tarot nih, misalnya gue lagi galau soal asmara. Nah, lu bukain gue tarot nih. Yang lu baca dengan yang gue baca itu pasti akan berbeda. Kasih kita ngomongin cara baca ya, mungkin karena kan memang yang niatannya adalah lu bacain gue. Kalau gue kan mungkin ya bisa aja sih kalau gue meniatkan gue bisa dapat arti yang sama dengan lo dapetin. Tapi bisa jadi juga gue tuh hanya membaca sepintas dari artiannya aja. Oh, di situ ada burung hantu, tuh sebelahnya ada kartu jalan. Oh, berarti itu gue nggak bisa bersatu sama dia gitu, misalnya begitu. Tapi mungkin lu bacanya berbeda. Karena kan lu meniatkan untuk memprediksikan ke gue. Nah, yang harus gue percaya ada message dari lu, sebenarnya kayak gitu. Oh, oke. Menarik banget nih, menarik banget. Wow, nggak kerasa banget ya waktunya. Ini kita belum narot sama sekali loh, belum main kartu sama sekali tuh. Dan gue juga belum nanya-nanya nih, dek apa, waktunya udah banyak banget. Oke, biar nggak makin lama lagi, langsung aja kita langsung nanya nih. Nah, biasanya kalau kayak begini, kan tadi balik lagi ke intuisi ya, preferensinya mau pakai yang mana, apa gimana. Nah, kalau dari kakak sendiri ini,
Realnya punya berapa deck dulu? Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Dan dari situ setiap mau main pun nggak semua deck dong, berarti Nggak. ganti-ganti kan. Yes. Nah, kalau setiap deck ini tetap harus di cleansing nggak sih? Yes. Kalau tadi kan Yes. ada kita ngomong pakai begini ya, tetap harus di cleansing. Yes. Setiap main setelah itu cleansing wajib. Iya. Dan kalau deck itu udah aku taruh lama di situ dan aku pakai terus, pasti harus aku cleansing. Kalau enggak, Taruh lama pun harus di cleansing. kalau aku sudah taruh lama, aku kan pasti pakai. Oh. Aku taruh di situ pasti aku pakai kan. Kalau yang enggak kan masih dalam kotak, enggak Oke. aku pakai. Kalau nggak dipakai, mau dipakai di cleansing dulu. Iya. Tetap harus, pokoknya prosesnya harus ada cleansing itu. Iya, di cleansing itu. Di cleansing atau di shuffle aja dulu gitu. Oh, Di apa yang shuffle. terjadi kalau nggak di cleansing sih? Ini kepo aja ya. Energi yang sebelumnya udah pernah dipakai sih biasanya akan masih melekat di sini ketika kita udah narotin gitu. Jadi dia masih di situ. So lebih baik itu di shuffle, terus habis itu di cleansing dulu, terus habis itu baru dipakai sehingga renew lah ya istilah kata gitu. Dibaruin lagi gitu. Berarti selama itu, karena saya pernah nonton satu konten narot, terus tiba-tiba satu dan lain hal akhirnya tarotnya itu, kartu tarotnya jatuh dan keinjek. Nah ketika keinjek dia malah beli deck baru, nggak pakai yang itu lagi. Nah gue jadi bertanya-tanya pas nanya sama tarot reader nih ya, kenapa kok seperti itu? Kenapa sih kartunya itu nggak bisa dipakai lagi misalkan seperti itu? Tergantung dari preferensi si tarot reader sendiri-sendiri. Kayak misalnya nih, gue nggak suka lu pegang, tapi ada yang kayak, pakai aja nggak masalah. Kurang ini kan sebenarnya media. HP itu media kan? Iya. Gue boleh pegang HP lu nggak? Oke, kalau gue boleh. Boleh. Ya, tapi kan ada yang orang nggak iya, boleh. oke. Gitu aja. Make it simple aja, nggak usah terlalu complicated. Dan ini juga bukan mistis, yang bukan hal yang kayak, lu kalau megang gue, lu bisa kesantet atau apa. Enggak, not at all. Tapi please don't hold ini kan barang gue ya kan, gitu aja. Balik lagi ke preferensi ya. Mungkin Balik lagi si ke orang preferensi. itu ngerasa bahwa kalau ketika itu udah keinjek, jadi kayak ya kayak misalkan makanan deh udah keinjek, udah nggak layak makan mungkin ya. Iya. Bagi dia mungkin itu udah nggak layak pakai karena udah menyentuh kaki misalkan. Yes, seperti tapi itu balik ya. lagi semua orang pasti punya alasannya sendiri-sendiri kenapa harus langsung diganti. Karena saya punya deck, kan kita bicara nih, deck kayak begini itu ada teman saya yang setiap dia selesai narot dia pasti akan ngitungin jumlah kartunya. Oh iya. Ya, katanya kalau dia lagi beresin dia pasti akan ngitungin, rajin banget kan, ya kan. Kalau gue kan nggak pernah tuh, tapi kayak gini nih, gue bilang ini jumlahnya dulu pernah jadi 35, sekarang balik lagi 36 kan, 2 bulan hilang kartunya, itu kan gue nggak ngitung, sampai akhirnya pas gue sadar, gue simpen, tiba-tiba kartu itu balik sendiri, gitu. Pada saat gue sadar itu benar-benar sudah menginjak hampir 2 bulan itu, tiba-tiba ada yang balikin. Kalau gue nggak sadar kan gue pakai kan, Yes. Nah tapi ketika gue sadar gue nggak pakai, kan hilang 1. Oke. Jadi tapi ada yang bahkan hilang 2, hilang 3 masih tetap dipakai. Nah, jadi kan tadi seperti yang sempat diomongin bahwa tarot itu nggak ada hubungan sama jumlah kartunya. Karot itu sebetulnya kalau bisa sih jumlah kartunya tetap lengkap ya, tetap lengkap kalau tarot ya, kita bicara tarot. Karena di dalamnya itu sudah fix nih untuk apa namanya, untuk representasi dari masing-masing simbol, masing-masing arkana. Tapi kalau memang ada tarot reader yang merasa kalau misalnya hilang 1 masih bisa dipakai, it's fine gitu. Semua itu kan preferensi masing-masing gitu kan. But again of course suggested-nya adalah ya setnya lengkap. Oke. Lu main remi setnya nggak lengkap, lu nggak ada kartu as, lu bisa main nggak? Ngerti. Nah, Oke. gitu. Galak lu kalau udah masalah begitu, galak. Oh dia, iya, ternyata. gue harus strike tau. Oh, straight. Oke. Nah, sekarang bisa gak nih, misalkan contoh nih, kita coba main deh ya, kita coba praktek. Tapi gue mau tanya, misalkan masalah apa ya? Tahun depan nih, ini kan makin gak jelas ya, PPKM naik lagi levelnya, terus sudah begitu ada lagi Omikron. Nah, yang di belakangnya udah geleng-geleng gitu ya. Nah, kira-kira kalau gua mau menanyain tentang ekonomi Indonesia di tahun depan, bisa gak sih sebenarnya? Bisa, tapi saya harap ini hanya prediksi aja, dan kalaupun ini nanti saya prediksikan, harapan saya jangan dijadikan sugesti ya. Oke, jadi nanti saya yang baik diambil aja. Saya akan taruh timestamp ya teman-teman ya, karena ini sebenarnya sih gue pengen tahu aja, karena ini ada hubungannya sama bisnis gue juga sih ya. Ih, Gak nyala-nyala ya tiba-tiba. nggak nyala. Itu mistis banget gak nyala tiba-tiba gitu kan. Sorry. Maaf. Soalnya hasilnya dari sini. Oh ya, it's okay. Jadi tadi sumbunya itu sempat putus. It's okay. It's fine.
Kalian nggak tahu ya, tapi ini apinya Nyala, nyala tapi dia kecil. Nyala tapi kecil banget. Nyala tapi kecil. Anyway, sambil kita nunggu ya, kita ngomongin soal Ya, gimana? mati. Nah, ini baru kelihatan nyala. Oke, kita akan ngomongin soal perekonomian di Indonesia yang ada hubungannya dengan pandemi yang apakah akan balik lagi. Ya. Iya, karena mati lagi. Karena kan Omikron nih ya. Saya ada dengar soal Omikron. 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 Omikron ya. Semoga nggak salah ya sebutnya. Ya biar dijagain lilinnya dulu ya kan, seperti babi Mati. mati lagi. Boleh gak gue yang nyalain? Boleh. Takutnya nggak boleh. Nggak boleh, takut ya. Si Yulis jadi takut. Ya kan siapa tahu ada preferensinya. Oh, kenapa gue harus nyalain lilin gitu. Kan? Gitu ya. Oh iya, ada satu pertanyaan lagi nih. Tiba-tiba nanya. Tiba-tiba pengen nanya gitu ya. Selama ini kalau kita ngelihat tarot reader selalu pakai kain ya. Selalu pakai kain di atas mejanya, pakai kain lagi. Nah, itu sebenarnya butuh apa enggak? Karena ini saya ngelihat Kazi nggak pakai gitu. Bahwa lu mau narot di atas rumput, kayak lu mau narot di atas aspal, kayak lu mau narot nggak pakai apa-apa, kayak sebenarnya nggak masalah. Cuman kain yang warnanya hitam itu bisa membantu absorb energi. Jadi kalau misalnya kristal-kristal nggak dipakai, lebih baik digulung sama kain hitam. Gitu, kristal-kristal. Itu kain khusus atau kain biasa aja? Anything. Tapi yang bisa hitam. warnanya hitam, bisa absorb energi. Jadi biar nggak sampai nggak sampai kehilangan kegunaan daripada si kristal tersebut lagi, ataupun si tarot ini juga masih berfungsi dengan baik lah ya, kita bicara itu. Alright, nah kita bicara soal perekonomian Indonesia. Ini huge nih, big. Januari. Gua waktu ngambil ini ya, gua udah deg-degan loh. Benar-benar gua merinding. Oke, lanjut. Nanti kamu yang ngambil ya. Iya, oke. Januari 2022 ini akan terjadi. Oke. Coba ambil lagi. 2 kartu. Ini bukan berarti kemudian si Yulius yang prediksikan ya. Tapi ini adalah saya sudah kirim energi supaya Yulius nanti yang narik energinya untuk melihat kemungkinannya. Ya, I would say ini ya. 5 of Wands sama 10 of Swords itu sebenarnya adalah 2 kartu yang melambangkan ekonomi Indonesia itu masih gonjang-ganjing gitu. Nah, untuk sektor-sektor tertentu, entah kenapa di Indonesia itu ada sektor-sektor yang tumbuh seperti jamur. Oh, malah itu booming Banget gitu. Nah, sampai ada Page of Pentacles tengah-tengah, di tengah-tengah kondisi yang makin lama makin memburuk. Jadi bakal ada industri-industri tertentu yang saya bilang spesifik industrinya. Saya akan cek ya, industri apa itu. Ya, keluar. Industri yang hubungannya dengan pinjam meminjam duit itu masih jalan. Industri yang hubungannya dengan kesehatan anak ya, kesehatan anak, tiba-tiba ada banyak nanti yang ngomongin tentang asuransi kesehatan anak dari sedini mungkin, itu sudah ada proteksi anak, terus habis itu proteksi keluarga, terus udah gitu industri pemakaman, kemudian untuk orang-orang sakit itu kayak dijadikan diduitin banget, diduitin banget pokoknya. And then ada orang-orang yang tadinya kaya itu makin kaya karena mereka mulai tahu sektor ini bagus, jadi diberdayakan gitu. Nah, untuk industri-industri yang seperti Julius sedang kerjakan saat ini itu I would say meroket, tapi meroketnya itu yang dibahas harus soal-soal sesuai dengan industrinya itu. Industrinya ini gitu. Jadi mungkin kalaupun mau jasa fotografi ataupun jasa videografi atau company profile atau apapun ya, yang diprofilin ya adalah dunia-dunia kesehatan, asuransi dan
kesehatan anak-anak ya, tadi proteksi anak itu penting banget, soalnya nanti maaf ya, tapi ini sepertinya virus ini nanti yang tadinya itu nggak menyerang anak-anak atau malah anak-anak daya tahan tubuhnya lebih kuat kan, nanti akan menyerang anak-anak, sehingga proteksi kesehatan anak akan jauh lebih besar, dan biaya perusahaan-perusahaan yang kalau bacain kayak gini rasanya kayak sedih, tapi perusahaan-perusahaan yang kemudian menggunakan keadaan ini untuk menyediakan take profit untuk asuransi kesehatan anak lah, untuk rumah sakit anak lah, terus kemudian vitamin-vitamin anak dan segala macam, meningkatkan imbus anak-anak dan segala macam, itu terpakai gitu. Itu jadi sesuatu yang besar, dan kamu bisa kalau mau berkembang harus di sektor ini. Kalau di sektor lainnya ekonomi Indonesia tuh bisa saya bilang merosot tajam banget, dan yang tadinya sudah membaik di 2021 2022 merosot lagi. Tapi beberapa orang kaya makin kaya karena mereka bisa membaca situasi. Beberapa orang yang sudah keadaannya kurang bagus di 2021 ini, please hemat-hemat dan save money, karena di 2022 akan merosot gitu. Nah, kemudian kondisi apakah bisa jauh lebih baik? I would say di sini ada Four of Swords. Jadi kondisi itu di 2022 kalau bisa dibilang lebih baik, saya bilang membaiknya itu bahkan dari Januari sampai April pun itu keadaan itu makin lama makin merosot dan makin merosot. I would say di sini sepertinya negara Indonesia ini nggak bisa bertahan tanpa ada kerjasama dengan negara lain. Jadi negara Indonesia nantinya akan bekerja sama dengan negara lain untuk bisa melakukan kayak semacam kerjasama bilateral yang pasti kerjasama bilateral antara Indonesia dengan negara lain kan sudah terjalin. Tapi ini terjalinnya itu lebih kuat lagi, sehingga ada semacam simbiosis mutualisme, saling bantu membantu gitu. Dan ini kuat banget sih, dalam artian yang Indonesia nggak punya itu nanti disubsidi sama negara ini, yang negara ini nggak punya nanti disubsidi sama Indonesia gitu. Jadi kayaknya Indonesia, dan nggak cuma satu negara, nanti ada beberapa negara, karena Indonesia dan negara-negara tersebut itu sudah nggak bisa memanfaatkan seperti gue beli pakai duit, itu udah nggak bisa. Jadi cuma bisa kayak connection ya, barter. Gue punya apa, lu bisa bantu apa. Iya. Ya. Mungkin tetap medianya pakai uang, karena kan di dunia ini memang segala sesuatu alat transaksi masih pakai uang. Tapi yang saya lihat seperti itu, jadi keadaan itu tahun 2022 saya bisa bilang merosot lagi. Oke. Gitu. Balik lagi ya. Ini prediksi aja ya teman-teman ya. Teman-teman mau percaya atau enggak terserah teman-teman. Tapi yang keluar kartunya seperti ini, dan Kak Z ini hanya menginterpret apa yang keluar ya, menginterpret apa yang keluar. Nggak enak, makanya kalau baca sesuatu yang besar saya udah bilang kan, I don't really want to do that. Oke, berarti kita baca sesuatu yang kecil aja. So teman-teman semua, mungkin kalian percaya, mungkin kalian juga nggak percaya sama ini, terserah teman-teman mau percaya yang mana ya. Sama balik lagi kayak misalkan konten-kontennya Tri Alumali kemarin juga kan, ada yang percaya itu halu, ada yang mau percayain ya it's okay, terserah gitu. Cuman ya ini memang faktanya yang keluar, dan bukan kita ya kalau misalkan tadi udah dijembrengin begitu terus ngambil, bukan kita scripting ya, ini no scripting at all. Yes. Dan balik lagi pure nggak ada scripting sih kita, pure nggak ada scripting bahkan nggak ada bicara di belakang kamera, nggak ada bicara di belakang kamera. Dan kalau kalian juga mau tahu, sebenarnya Kak Z ini udah sempat nanya gitu, ada daftar pertanyaan gak sih? Gue bilang enggak, biasanya gue ngalir aja sih, karena memang ya kayak begini, yang awalnya gue mau nanya apa tiba-tiba jadi kebawa ke sini dan nanya ke sini, ya kita nggak tahu gitu ya. Nah jadi balik lagi teman-teman, disclaimer-nya adalah ya teman-teman mau percaya boleh, mau nggak percaya ya sudah, ini hanya prediksi aja. Dan lilinya mati. Dan lilinya mati, ya berarti sesuai ya, tadi kan harus dijagain gitu kan, ternyata nggak bisa dijagain juga. Ini emang berat sih, I know. Readingannya berat. Dari Kak Z sendiri juga merasakan bahwa ini readingannya berat. Capek. Dan ketika dia harus mengungkapkan itu, tadi juga ada satu keraguan dalam artian dia harus ya mungkin ini ya
menjadi apa ya kayak mungkin kalau pas lagi readingannya jelek tetap harus bisa diungkapkan tapi dengan apa ya, filter dengan filter yang lebih enak gitu ya. Itu yang mungkin jadi kesulitannya si tarot reader itu sendiri, benar gak sih? Bisa jadi. Yang kedua juga memang saya narik banyak energian. Indonesia, aku bukan ngomongin satu orang, Indonesia. Oke, mungkin teman-teman semua ngelihat ini ya biasa aja gitu ya, tapi akan berbeda dengan apa yang kayak difokuskan. Zi udah mau pingsan nih. Iya, bener-bener kelihatan loh energinya. Yang tadi kayak kita ngomong asik, tiba-tiba langsung drop banget sedrop-dropnya gitu. Mungkin teman-teman kayak biasa aja gitu. Intinya adalah gue pengen membagikan sebanyak-banyaknya message yang positif buat teman-teman semua sesuai dengan Moon Knight Affirmation ya, di mana Moon Knight Affirmation juga pengen memberikan sesuatu yang positif. Dan thank you banget buat hari ini. Gue udah nggak tahu harus ngomong apa lagi karena begitu ini keluar, gue juga jadi kayak langsung ngeblank karena begitu udah tahu sesuatu hal yang besar. Seperti itu, sesuatu hal yang besar itu membuat jadi ngeblank, membuat jadi gue bingung gue mesti ngapain lagi gitu ya. Akhirnya udah kita tutup aja. Sampai jumpa lagi. Semoga cinta dan syukur selalu melingkupi Anda dan keluarga. Dan saya doakan teman-teman semua terus diberikan kedamaian, kebahagiaan, dan diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Terus pakai masker, terus jaga prokes, dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.